Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku yang hebat dan bermartabat, bersyukur kita kepada Allah karena hingga detik ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.1, menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat-sifat tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Baiklah ananda semua, kita ketahui bahwa kehidupan sekarang yang serba modern ini hampir dipastikan tidak bisa lepas dari unsur materi. Banyak orang yang tergiur dan terjebak dengan unsur-unsur tersebut. Pada akhirnya menyeret mereka pada perbuatan, pola hidup dan perilaku individu menuju materialistis. Hal ini tentunya bisa mengakibatkan munculnya sifat tercela yang bisa merugikan diri sendiri, bahkan sangat merugikan orang lain. Di antara sifat tercela tersebut adalah hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Adapun pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membatasi pada 2 pembahasan saja, yaitu sifat tercela hubud dunia dan sifat tercela hasad. Lantas, apa saja dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia dan hasad? Mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, hubud dunia. Hubud dunia atau dalam istilah asing sering dikenal dengan materialistis adalah senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan. Perilaku hubud dunia ini telah Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat At-Takasur ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Shadaqallahul azim. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang hubud dunia, keduniaannya cenderung dibiarkan sampai melebihi batas. Bahkan terkadang tidak terpikir tentang nasib orang lain. Keduniaan ini sejatinya bersifat sementara dan akan berakhir, alias tidak abadi.
Manusia hidup di dunia dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang cenderung senang kepada keduniaan. Namun bagi orang yang beriman, rahmat keduniaan ini dikendalikan sedemikian rupa sehingga keduniaan yang mereka peroleh dimanfaatkan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda semua, hubud dunia adalah sifat tercela yang harus kita hindari. Adapun penyebab timbulnya hubud dunia antara lain menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Kemudian suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan segala cara. Lalu kikir terhadap harta, tidak rela hartanya berkurang sedikit pun. Kemudian serakah, rakus dan tamak selalu ingin mengumpulkan harta walaupun mereka sudah memilikinya. Dan yang kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Mereka selalu merasa kurang dan tidak qanaah. Adapun dampak negatif hubud dunia antara lain sebagai berikut. Pertama, cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Sebab yang mereka pikirkan adalah bagaimana mengumpulkan dan mewujudkan segala keinginannya yang menyangkut keduniaan. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Kemudian, sebagai sumber penyakit, sebab orang yang mencintai dunia dan mencintai harta, di mana di dalam harta itu terdapat berbagai sumber penyakit seperti rakus, tamak, bakhil, dengki, pamer, dan lain-lain. Kemudian, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Dan yang terakhir, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat tercela hubud dunia dan selalu merasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dampak negatif hubud dunia antara lain sebagai berikut. Pertama, cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Sebab yang mereka pikirkan adalah bagaimana mengumpulkan dan mewujudkan segala keinginannya yang menyangkut keduniaan. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Kemudian, sebagai sumber penyakit, sebab orang yang mencintai dunia dan mencintai harta, di mana di dalam harta itu terdapat berbagai sumber penyakit seperti rakus, tamak, bakhil, dengki, pamer, dan lain-lain. Kemudian, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Dan yang terakhir, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat tercela hubud dunia dan selalu merasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tercela berikutnya adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang tidak senang jika orang lain mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba."
yang artinya jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Dari hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita semua agar menjauhi sifat hasad. Sebab sekali berbuat hasad, kebaikan yang kita lakukan, bahkan bertahun-tahun yang kita lakukan, akan lenyap tersebab kita memiliki penyakit hasad. Oleh karenanya, kita harus senantiasa berusaha membersihkan hati kita dari penyakit hasad. Orang yang mempunyai sifat hasad, setiap melihat atau mendengar orang lain yang mempunyai suatu kelebihan atau kebaikan tentang keduniaan, ia pun ingin mempunyai juga, bahkan kalau bisa menyainginya. Orang yang telah terkena penyakit hasad biasanya selalu menuruti kehendak hatinya. Bahkan ketika ia mendengar orang lain mendapat keberuntungan, ia akan berusaha agar keberuntungan itu beralih kepadanya. Sifat hasad dan iri hati dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. Di antaranya adanya rasa permusuhan dan kebencian. Jika ada orang yang dianggap oleh si pendengki telah menyakiti dirinya, menghalangi maksudnya, ia akan merasa sakit hati. Apalagi jika ia ingin membalas tetapi tidak berani, akan timbullah rasa dendam dalam dirinya. Ia berharap agar orang yang telah menyakitinya atau menghalanginya mendapat musibah atau celaka ataupun penderitaan. Kemudian tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur tidak pernah merasa cukup dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu merasa kekurangan, dan terhadap orang yang mendapat rezeki yang lebih besar dari dirinya, ia merasa tidak senang. Kemudian adanya perasaan tinggi hati. Orang yang merasa tinggi hati, sombong dan takabur akan merasa lebih terhormat dan lebih mulia dari orang lain. Kemudian adanya sifat kikir atau pelit. Orang yang kikir mudah dihinggapi sifat iri hati atau dengki. Orang yang kikir selalu memikirkan bagaimana caranya agar hartanya bertambah. Mereka menganggap bahwa memberikan hartanya kepada orang lain menyebabkan hartanya berkurang. Kemudian yang terakhir, adanya rasa malas. Seorang pemalas biasanya juga seorang pelamun. Ia berangan-angan hidup senang, tetapi kenyataannya ia tidak memiliki apa-apa karena malas bekerja. Apabila ada orang lain senang, ia merasa iri hati dan dengki. Adapun dampak negatif dari perbuatan hasad adalah menghanguskan amal kebaikan, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, memutus tali silaturahmi, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan, dan tidak dapat menyempurnakan iman. Lantas, bagaimana cara menghindari perbuatan hasad? Perbuatan hasad haruslah dihindari oleh setiap muslim. Berikut beberapa cara agar terhindar dari perbuatan hasad. Pertama, memiliki rasa cinta yang tinggi kepada sesama. Selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini dengan benar dan kokoh bahwa semua kenikmatan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan hikmah yang diinginkan. Tidak semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain itu baik untuknya. Kemudian senantiasa ingat bahwa perbuatan hasad merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, menghindari sifat malas dalam melakukan kebaikan. Ananda semua, demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.